Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran komputer akuntansi. Kali ini kita akan melanjutkan pencatatan transaksi perusahaan manufaktur sesi yang ketiga. Oke, langsung kita buka Mayap dan soalnya kita lanjutkan dokumen yang ke berapa? 14 ya. Nih, dokumen 14, oke. Ada transaksi pemakaian bahan baku, kita klik di modul command center, kita pilih model inventory, kita pilih adjust inventory, item journal number, kita isikan BM12-3, tanggalnya 21 Desember. Memonya adalah pemakaian bahan baku dan menolong produksi 700 roti tawar. Item numbernya kita isikan yang pertama terigu terpakai 218 ya. Perhatikan untuk pengisian kuantitas itu kita berikan tanda minus karena dipakai min 218. Unit costnya 8.960, totalnya 1953280 ya, udah betul. Akunnya adalah kita pilih persediaan barang dalam proses. Oke. Berikutnya yang kedua adalah terigu. Oke. Terigu. Udah ya, terigu. Berikutnya gula. Oke. Gula ini main 17,5. Oke. Nah, perhatikan ya di soal sebelah kanan ini diedit ya. Kita edit kenapa? Karena di jurnal sebelumnya itu ada sedikit kesalahan, harganya tidak pas sehingga tidak bisa di-record, maka kita sesuaikan dengan soal ya, kita menyesuaikan, maka angka yang total ini kita ganti dengan Rp222.200 ya. Coba ini disesuaikan lagi, soalnya ini sudah ibu edit ya. Berikutnya angkanya sama, yaitu straight 12.20. Berikutnya adalah mentega. Mentega ini minus 8,7. Harganya 10.150. Totalnya sekian ya, sudah sesuai. Akunnya sama, masih sama. Berikutnya biang roti minus 1,5. Harganya 25.000, udah betul. Akunnya sama, akunnya 12.20. Berikutnya bahan pengawet. Kuantitasnya minus 0,14. Harganya 20.000, totalnya 2.800. Akunnya masih sama. Oke, terakhir garam. Garam ini minus 3,5. Udah sesuai, baru kita record. Pastikan bahwa kuantitas ini minus ya. Sebelum kita record, coba kita lihat atau kita tampilkan jurnalnya, Ctrl R. Nah, sebentar ini kita sampai tab selesai. Nah, ini seperti ini ya. Kembali record, Ctrl R. Nah, kita cocokkan debitnya, angkanya harus sama dengan di soal. Kalau sudah sama, sudah sesuai, baru kita klik record. Oke.
Berikutnya dokumen 15 ada penyelesaian produk jadi. Nah, masih sama, inventory, adjust inventory. Inventory journal numbernya kita ketikkan BM12-0-4. Tanggalnya 22 Desember. Memonya adalah penyelesaian produksi 700 roti tawar. Item numbernya kita ketikkan berapa jumlah produk jadinya 700, maka kita ketikkan di sini produknya roti tawar, kita pilih roti tawar ya, use item, kuantitasnya 700. Harganya yaitu total harga per unit ya, bukan totalnya tetapi total biaya produksi per unit, angka yang di sini ya. Kita ketikkan 8.860. Nah, seperti ini. Akunnya yang didebit adalah persediaan produk jadi, maka yang dikredit adalah akunnya persediaan barang dalam proses. Nih, seperti ini ya. Maka kalau di jurnal akan muncul jurnal debitnya persediaan produk jadi, kreditnya persediaan barang dalam proses. Kalau sudah, klik record. Kita lanjutkan dokumen 16. Dokumen 16 ini ada transaksi, ada mana? Nih, penjualan kredit. Ini kita cancel, kita pilih penjualan kredit, berarti kita klik sales, kita klik lagi enter sales. Customer kita pilih toko harum. Oke. Invoice-nya kita ketikkan FPJ 12/3. Tanggalnya 23 Desember, udah betul. Ship-nya, kuantitasnya kita ketikkan 300. Produknya roti tawar, harganya 13.000. Nah, seperti ini. Sebelum kita record, pastikan balance due-nya sama dengan jumlah yang difaktur, yaitu sekian ya, 4.290. Kalau sudah sesuai, maka baru kita klik record. Bentar, ini kita tampilkan dulu, kita tarik biar terlihat. Oke. Kita klik record ya. Nah, ini. Berikutnya, dokumen 17. Dokumen 17 ada voucher kas kecil. Nih, ini kita cancel. Kas kecil, kita pilih banking, spend money. Pay from account, kita ganti dengan kas kecil. Karena yang mengeluarkan adalah kas kecil. P-nya kita ketik toko serba neka. Oke. Memonya adalah pembelian perlengkapan pabrik. Ceknya nomor VKK 12/3. Tanggalnya 23 Desember. Amount-nya sebesar Rp650.000. Nah, kalau sudah, kita pilih debitnya apa? Akunnya adalah perlengkapan pabrik. Kita pilih perlengkapan pabrik. Nah, kalau sudah, kita klik record. Berikutnya, dokumen 18 ada transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas dari penerimaan piutang berarti kita pilih sales ya. Kita pilih yang receive payment. Ini khusus untuk penerimaan piutang dagang. Customer-nya kita pilih toko sebelah. Amount receive-nya totalnya yaitu, kita lihat di soal ini ya, 4.290. 4.290. Payment method-nya kita pilih cek. Oke. ID-nya kita isi dengan bukti transaksi BKM 12 Februari. Tanggalnya 24 sudah sesuai.
Hati-hati, amount apply-nya kita pilih di sel tanggal berapa transaksi sebelumnya, yaitu kita menerima piutang dari pelunasan faktur ke tanggal 11. Berarti amount applied lurus dengan tanggal 11 ini di sel yang kedua. Kita klik di sini, kita enter 1 kali, baru kita record. Oke, seperti itu. Berikutnya dokumen 19 ada voucher kas kecil seperti yang tadi ya. Pembelian perlengkapan pabrik. Kita pilih banking ya, spend money. Kemudian pay from account kita ganti dengan petty cash atau kas kecil. P-nya toko apa? Ini karyawannya harusnya toko ya, udah biarin. Kita sesuai soal aja ya, karyawan. Memonya adalah pembelian perlengkapan pabrik. Ceknya PKK 12/4, date-nya 27, jumlahnya Rp850.000. Oke, akunnya sama ya, perlengkapan pabrik. Kita pilih perlengkapan pabrik. Nah, enter 1 kali, kalau sudah kita klik record. Berikutnya, kita klik cancel ya. Berikutnya, transaksi di dokumen 19, dokumen 20 ya. Bukti pengeluaran kas untuk bayar gaji, bukan untuk bayar utang ya. Kalau bayar utang ke purchase pay bill, tapi kalau bayar selain utang dagang berarti ke banking, spend money. Pay from account-nya, karena yang mengeluarkan kas bank, maka kita pilih kas bank. P-nya kita ketikkan karyawan. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Ceknya nomor BKK 12/3, date-nya 27 udah betul, jumlahnya Rp1.500.000. Nah, kebanyakan no. Oke. Account-nya di soal ini sebetulnya gajinya ini belum tidak dijelaskan ya, gaji upah untuk langsung atau tidak langsung. Tapi maksud yang soal yang di sini ini maksud yang membuat soal adalah untuk gaji upah atau upah langsung ya. Jadi kita masukkan ke beban gaji yang tenaga kerja yang langsung. Kita pilih beban tenaga kerja yang langsung. Oke. Kalau sudah, kita klik record. Berikutnya, dokumen berikutnya pengeluaran kas bayar atau mengisi dana kas kecil ya. Nah, sama ya tadi di banking spend money ya. Ulangi coba. Banking spend money, pay from account-nya karena yang mengeluarkan adalah kas bank, maka kita pilih kas bank. P-nya adalah kas di tangan atau kas kecil ya. Memonya adalah pengisian kembali kas kecil. Ceknya adalah BKK 12/3, date-nya 30 Desember. Jumlahnya 3 juta. Nah, kas bank ini kita kredit karena yang mengeluarkan. Debitnya adalah kas kecil. Kita pilih kas kecil. Hati-hati jangan sampai terbalik. Jadi ini kreditnya, ini debitnya ya. Oke, kalau sudah kita klik record. Berikutnya transaksi 22 untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama ada rekening koran. Nah, berarti semua jurnal penyesuaian kita pilih di account, di code journal entry ya. Yang pertama general journal nomornya BMP 12/1,
Date-nya 31, memonya The Jurnal Penyesuaian ya. Nah, akunnya yang pertama di sini di soal ya menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue, pendapatan bunga 475. Kemudian beban administrasinya bank service charge 250, berarti kasnya adalah selisihnya ya. Berarti debitnya adalah kas bank, jumlahnya adalah berapa? 225 ya. Nah, kemudian debitnya masih debit ya, debitnya beban administrasi. Beban administrasi bank nih. Nah, jumlahnya 250. Nah, kemudian kreditnya adalah pendapatan bunga. Kita cari pendapatan bunga nomor 8 di kredit 475. Ini yang pertama ya. Kalau sudah, kita klik record. Berikutnya bukti memorial yang kedua, kita isikan lagi general journal, nomornya adalah BMP 12 strip 2, date-nya masih sama, memonya masih sama ya, jurnal penyesuaian. Akunnya yang pertama persediaan akhir. Nah, menghitung berapa yang terpakai, maka kita lihat di sini di command center, kita pilih account, kita pilih account list. Kita lihat di sini perlengkapan pabrik sebelum penyesuaian itu ada angka berapa ini? 10.350 ya. Sedangkan sisanya ada 7.500, berarti selisihnya itu adalah perlengkapan pabrik yang terpakai. Kita jurnal ya, yang terpakainya. Selisihnya adalah, nanti kita kurangkan. Akunnya adalah beban perlengkapan pabrik. Nih, beban perlengkapan selisihnya berapa? 2.850 ya. Nah, kreditnya adalah pada perlengkapan pabrik. Nih. Oke, ini yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah beban penyusutan peralatan pabrik dibebankan ke BOP. Berarti kita pilih BOP. Beban biaya operasional pabrik mana? Nih. Jumlahnya adalah 375. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Akumulasi penyusutan peralatan pabrik mana? Nih. Ya. Oke. Berikutnya, AJP yang berikutnya adalah beban penyusutan bangunan. Berarti kita cari beban penyusutan bangunan. Jumlahnya 541. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Nih, oke. Berikutnya yang keempat, beban penyusutan kendaraan. Kita pilih beban penyusutan kendaraan. Jumlahnya adalah 352. Oke. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nih. Berikutnya yang terakhir, listrik, air, dan telepon. Yang belum dibayar, berarti ini menjadi utang. Debitnya kita cari beban listrik dan air, jumlahnya Rp1.250.000. Kreditnya adalah utang listrik. Kalau utang listrik tidak ada, kita pilih utang beban. Nah, seperti ini ya. Kita cek lagi angkanya, barangkali salah. Nah, kalau sudah sesuai dengan soal, maka kita klik record. Oke, udah sesuai, kita klik record ya. Oke. Berikutnya yang terakhir ya, AJP yang terakhir adalah tentang selisih PPN masukan dan
keluaran ya. Kita lihatnya di sini, ini udah ya. Nah, kita klik record journal entry. Kita isi dulu ya. Jurnalnya, dokumennya BMP 12/3 penyesuaian. Nah, kita lihat di sini di Command Center baik PPN masukan maupun keluaran. PPN masukan ada jumlah sekian ya. 1.350.500, kemudian PPN keluaran nih ada 2 juta. Kalau PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka munculnya adalah kurang bayar. Kalau kurang bayar berarti muncul utang pajak. Kita cari selisihnya ya. Selisih yang PPN keluaran dan PPN masukan. Kita hitung terlebih dahulu. Kalau sudah kita isikan ya, tadi sudah kita catat angkanya. Caranya adalah PPN masukan yang saldo normal di debit, maka penyesuaiannya akan kita simpan di sebelah kredit. Debitnya adalah PPN yang keluaran. Karena PPN keluaran itu saldo normal di kredit, maka AJP-nya akan kita debit supaya muncul 0. Kita pilih PPN keluaran yang di debit. Nih. Oke. Tadi PPN keluaran itu angkanya adalah 2.337.000. Nih, seperti ini ya. Kemudian PPN masukan kita kredit. Angkanya tadi sebesar Rp1.350.500. Nah, selisihnya adalah merupakan utang pajak karena PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Kita cari di sini utang pajak. Nah, nih, utang pajak dikredit selisihnya. Otomatis menyelesaikan ya. Kalau sudah kita klik record, udah pas ya. Nah, kita cek lagi, udah betul, baru kita klik record. Selesai. Kalau kita ingin menampilkan jurnal, akan muncul jurnal seperti ini ya. Jurnalnya banyak sekali. Nah, seperti ini jurnalnya. Oke. Sampai yang terakhir seperti ini. Mana? Oke, seperti ini ya. Demikian untuk dokumen di sesi yang ketiga. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.